Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nama saya Fajar Pratama. Saya adalah mahasiswa manajemen informatika Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi project mata kuliah praktikum Management Accounting. Judul paparan saya adalah implementasi Management Accounting dalam pengelolaan penjualan, perbankan, persediaan dan laporan keuangan perusahaan. Kalau saya report ini karena Management Accounting ibarat yang membantu perusahaan dalam mencatat transaksi, mengolah data keuangan, mengawasi persediaan, serta menyusun laporan keuangan secara lebih cepat, rapi, dan terkomputerisasi. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa bagian penting yang berkaitan dengan praktikum, yaitu manajemen penjualan, pengelolaan data keuangan, transaksi perbankan, rekonsiliasi bank, manajemen persediaan, penyusunan laporan keuangan, sampai integrasi sistem keuangan itu akuntansi menggunakan Maya. Di sini latar belakang penggunaan Maya Accounting. Dalam perusahaan tersebut, pencatatan transaksi keuangan merupakan kegiatan yang sangat penting. Setiap transaksi seperti penjualan, pembelian, pembayaran utang, penerimaan piutang, transaksi bank, dan peribahan stok barang harus dicatat dengan benar agar kondisi keuangan perusahaan dapat diketahui secara jelas. Jika pencatatan masih dilakukan secara manual, maka perusahaan bisa mengalami beberapa kendala. Misalnya data susah tulis, laporan laporan dibuat, sulit mencari transaksi lama, dan risiko kehilangan dokumen besar. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan aplikasi berbasis komputer. Salah satu aplikasi yang dapat digunakan adalah Maya Accounting. Maya membantu proses data transaksi logis karena setiap data yang dimasukkan dapat langsung terhubung dengan laporan keuangan. Dengan Maya, perusahaan tidak hanya mencatat transaksi, tapi juga dapat melakukan pemantauan penjualan, adaptasi dan persediaan barang, dan laporan seperti laba rugi dan hasil dan seterusnya. Di slide ketiga ini, pengertian dan solusi accounting. Maya Accounting adalah aplikasi komputer akuntansi yang digunakan untuk membantu dan pengelolaan data keuangan perusahaan. Maya biasanya digunakan oleh perusahaan dagang, jasa, maupun usaha kecil dan menengah untuk memudahkan proses akuntansi. Pertama, untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan, transaksi penjualan, pembelian, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan transaksi perbankan. Kedua, sistem mengelola data dan bahan dagang dan saldo awal perusahaan. Tiga, untuk membaca penyusunan laporan keuangan secara otomatis ketika transaksi sudah dimasukkan ke masyarakat. Maya dapat menghasilkan laporan keuangan sesuai data yang diinput. Keempat, terakhir, untuk membaca pengambilan keputusan melalui laporan yang dihasilkan, pemilik usaha atau manajemen dapat melihat perusahaan mengalami kecenderungan, kerugian, peningkatan penjualan atau masalah pada persediaan dan asosiasi. Dengan demikian, Maya bukan hanya halal catatan positif, juga menjadi bagian dari sistem perusahaan. Manajemen penjualan sosial dalam bagian pertama yang saya bahas adalah manajemen penjualan dan CRM. Dalam penjualan perusahaan, penjualan merupakan salah satu aktif perusahaan maupun pendapatan. Pada Maya, transaksi penjualan dan sisakan melalui menu penjualan harus di dalam perusahaan dapat mendapatkan transaksi yang struktur, nama barang atau jasa yang dijual, jumlah barang sebagai satuan, pajak jika ada tepat transaksi. Maya juga membantu perusahaan dalam membawa piutang pelanggan. Misalnya, ketika dilakukan secara kredit, maka sistem akan mencatat lapor pelanggan tersebut memiliki kewajiban pembayaran kepada perusahaan. Jika pelanggan membayar, bagian pembayaran tersebut juga dapat dicatat sehingga saldo piutang berkurang. Selain itu, konsep CRM atau Customer Relationship Management juga berhubungan dengan pelanggan melalui data pelanggan perusahaan dapat melihat transaksi
Ya, pengelolaan pelanggan melalui data yang pelanggan tersebut dapat melihat riwayat bisnis pelanggan, jumlah pembelian dan bayaran. Itu informasi ini kemudian untuk menjadi hubungan dengan pelanggan dan menentukan strategi penjualan. Contohnya, jika ada pelanggan yang sering membeli dalam jumlah besar dan selalu supaya kita lunas, perusahaan dapat memberikan layanan khusus untuk tertentu. Sebaliknya, jika ada pelanggan yang sering terlambat membayar, terus berhati-hati dalam memberikan penjualan atau kredit seperti itu. 5. Slide 5. Analisa performa penjualan dan strategi bisnis. Setelah transaksi penjualan catat di pajak, data tersebut dapat digunakan untuk analisis performa penjualan penting agar pelanggan mengetahui perkembangan usahanya. Beberapa hal yang dapat dianalisis antara lain catat penjualan dalam periode prestasi, produk yang paling banyak dijual, pelanggan dengan jumlah pembelian terbesar, sebuah tren kenaikan atau penurunan penjualan. Nah, misalnya, jika laporan menunjukkan bahwa penjualan meningkat pada bulan seperti, perusahaan dapat mengevaluasi faktor penyebabnya. Atau karena produktif tertentu sedang diminati. Kebaliknya, jika penjualan menurun, penyebabnya barang habis, harga kurang bersaing, pelayanan kurang baik, promosi dan maksimal. Dari hasil analisis tersebut, perusahaan berinvestasi strategi bisnis platformnya meningkatkan stok barang yang memberikan yang kurang diminati, memperbaiki layanan pelanggan atau membuat promosi pada proses tender. Dengan bantuan website penjualan menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan bisnis. Inilah salah satu manfaat informasi slide 6. Transaksi perbankan dan rekonsiliasi bank. Bagian misalnya adalah transaksi perbankan dan dalam perusahaan transaksi yang berhubungan dengan bank standar sering terjadi, contohnya restoran ke bank, pembayaran melalui transfer, penerimaan pelanggan, bayaran biaya dan transaksi lainnya. Mayat menyediakan pilihan untuk mentransfer transaksi perbankan aja secara jelas dan mendapatkan pengetahuan dengan baik setiap transaksi yang dilakukan negara sentralisme dan tersebut tanggal dan keterangan transaksi. Salah satu kegiatan penting dalam pengelolaan bank adalah rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah proses transaksi dalam catatan tes atau bank menurut transaksi dengan rekening koran dan bahwa sampai bank menurut perusahaan sama atau sesuai dengan tahun menurut jika terdapat perbedaan, maka perusahaan harus mencari penyebabnya. Nah, perbedaan asal bisa terjadi kalau berbakat. Misalnya ada biaya administrasi bank yang tercapai, bank yang tidak dimasukkan, cek atau transfer yang lebih proses bank atau misalkan pencatatan transaksi. Dengan melakukan rekonsiliasi bank, biasanya bisa mendapat memastikan dapat dianalisis lebih akurat. Hal ini juga dapat membantu mencegah kesalahan pencatatan dan memudahkan pada proses perusahaan. Begitu. Nah, jadi saya juga analisis arus kas. Selain itu, rekonsiliasi bank lainnya adalah analisis arus kas. Arus kas menunjukkan aliran impulsif dan uang dalam perusahaan. Langsung bisa berasal dari penjualan tunai, penerimaan, tambah-tambah, atau pendapatan lain. Sedangkan uang keluar bisa berasal dari pembayaran dan biaya listrik, dan berasal dari yang dalam mayor yaitu transaksi yang sudah ditentukan sudah dapat membantu perusahaan melihat kondisi arus kas. Setelah uang masuk dari pusat daripada uang keluar, sisi kas perusahaan dapat dikatakan ya baik ya, dan lalu kita mulai kelaman pusat bebas karena tapi itu sudah berkuatan. Analisis arus kas penting karena perusahaan yang memiliki laba belum tentu memiliki yang cukup. Misalnya saat pajak melakukan penjualan lewat kredit, maka laba yang kualitas besar
aplikasi belum masuk karena pelanggan belum membayar. Oleh karena itu perusahaan harus memperhatikan operasional tetap berjalan lancar. Ayo, pendapatan transaksi yang dari terstruktur sehingga perusahaan lebih dan memantau kondisi yang membuat Perusahaan sistem manajemen persediaan tidak adalah penanganan persediaan mendapatkan barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali atau dilakukan dalam proses produksi dalam perusahaan dagang. Persediaan sangat penting karena berkaitan langsung dengan penjualan. Itu terlalu sedikit perusahaan bisa merasa penjualan misalnya dan suara bisnis yang juga pada perusahaan ikut mengalah barang atau modal dan pembantu perusahaan dalam mengelola persediaan ditambahkan data terkait barang. Setiap barang dapat ke dalam sistem dengan data seperti kode barang, harga beli, harga jual, dan jumlah stok. Ketika terjadi pembelian barang, stok akan tetap tidak atau penjualan barang, stok akan berkurang. Dengan begitu perusahaan dapat memantau persediaan secara lebih akurat. Slide 9, masalah persediaan dan solusi berbasis TI. Dalam praktisnya pengelolaan pilihan sering ada di beberapa masyarakat dari stok barang tidak sesuai dengan patokan. Barang habis tanpa diketahui, terjadi stok kesalahan dan barang masuk akan keluar. Tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Jika stok tidak sesuai, maka pengelolaan kulit misalnya harus beli jumlah barang yang benar. Jika barang sering habis, pelanggan bisa kecewa. Sudah terlalu banyak perusahaan memiliki biaya penyimpanan dan risiko barang susah. Solusi berbasis teknologi informasi dapat mengurangi masalah tersebut, salah satunya dengan menggunakan layar sebagai sistem pendeteksi persediaan. Slide 10. Penyusunan laporan keuangan. Berikutnya adalah penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan terakhir yang dilakukan perusahaan dalam mayor. Laporan keuangan dapat dihasilkan dari transaksi yang sudah dicatat sebelumnya. Beberapa laporan penting dapat dibuat antara lain laporan data reading, neraca, laporan perusahaan seperti laporan penjualan, laporan pembelian, laporan isi, laporan laba digunakan untuk melihat pendapatan, beban laba atau lebih diulangi dalam periode tersebut karena pendapatan lebih besar daripada beban masa misalnya tadinya jika daripada pendapatan perusahaan berbeda. Neraca digunakan untuk melihat kondisi keuangan perusahaan yang terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Dari neraca perusahaan dapat menggunakan jumlah harta yang dimiliki, yang harus dibayar, dan jadwal pemilik. Laporan harus dilengkapi oleh aliran terus dan ekuitasi laporan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan personal sehari-hari. Slide 11, integrasi sistem akuntansi menggunakan Mayor. Salah satu keunggulan Mayor adalah adanya integrasi antar bagian dalam sistem akuntansi. Transaksi yang dicatat pada saat bagian dapat menghadapi bagian lain secara otomatis. Contohnya, ketika perusahaan bisa berjalan salas, ada penjualan terdapat diutang proses persediaan dan harga penjualan. Ketika pelanggan melakukan pembayaran, setelah diutangkan berkurang dan auto dan kasus atau akan bersama begitu juga dengan pembelian barang kemudian ditambah persediaan akan berubah dan waktu pembelian atau utang akan berusaha sesuai jenis transaksi. Integrasi ini sangat cepat secara usaha tidak perlu transaksi yang sama berupa kali di banyak tempat menjadi lebih konsisten dan laporan dapat secara cepat. Jadi slide 12, pengujian sistem optimasi dan best practice. Dalam penggunaan Mayor, perusahaan juga perlu melakukan pengujian sistem yang dilakukan untuk memastikan bahwa seragam yang dilakukan memastikan bahwa benar. Contohnya, perusahaan dapat memeriksa pada sampai 2 jam. Pendapat Islam dapat bayar pelanggan, perusahaan dapat memberikan memeriksa apa tentang laporan dan asik berbanda
Selain itu kemudian perusahaan juga perlu melakukan optimasi sistem. Optimasi dapat dilakukan dengan cara membuat kode administrasi, memberi nilai yang baru secara konsisten, melakukan penyimpanan data secara berkala dan membaca sesuai desain. Beberapa peristiwa antara lain pertama data dilakukan secara konsisten sesuai transaksi. Kedua, melakukan data secara rutin untuk setiap kebiasaan. Ketiga, harus rekonsiliasi sesuai atas sampai baik empat pada soal lima dengan misalnya kedua antara yang salah kurang waktu pembagian dengan melakukan request tersebut mayat untuk membantu efisiensi akurasi dan publish dan kualitas informasi simpulan dari pembahasan yang telah saya sampaikan. Saya katakan dapat ditimbulkan bahwa mayat merupakan akibat yang lain dan mengelola pelanggan, mengakses penjualan, mencatat perbankan, integrasi simulasi bank, mengelola persediaan serta misalnya integrasi dan memasukkan informasi lebih kurang tetap melihat dapat mendapat perusahaan mengambil keputusan bisnis secara lebih cepat dan bersifat. Namun keberhasilan dari Microsoft tetap bergantung pada ketelitian pengguna dalam memasukkan data, pengaturan sistem yang benar, tata yang baik. Oleh karena itu, sebagai ekosistem manajemen aturan saya dalam naik operasional sangat penting menggabungkan pemahaman kompetensi dan penggunaan teknologi informasi dalam dunia bisnis. Demikian paparan saya mengenai investasi marketing dalam pengelolaan penjualan perbankan persediaan dan laporan keuangan perusahaan. Semoga material saya sampaikan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya penggunaan aplikasi aplikasi dalam membantu proses pencapaian pengelolaan dan pelaporan keuangan saat saya bisa masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi saya atau kurang baik. Terima kasih atas perhatian Bapak Abdi Dosen dan teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.